kita masih akan mempelajari supremasi Allah dalam misi, atau supremasi itu kekuasaan tertinggi Allah dalam misi. Pada mission awareness yang lalu, kita sudah mempelajari tentang supremasi Allah dalam misi melalui ibadah, juga supremasi Allah dalam misi melalui doa. Kali ini kita akan belajar tentang supremasi Allah dalam misi melalui penderitaan. Saudara-saudara, supremasi Allah dalam misi melalui penderitaan kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, bahwa semua orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Yesus, tapi kita juga dipanggil untuk menderita, atau semua kita akan mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba Tuhan tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka juga akan menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus katakan dalam Markus pasal 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Berapa teks yang lain seperti Matius pasal 5 ayat 10. Dalam pengajaran Yesus di bukit, Yesus juga menjelaskan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bagian yang kedua, jadi dari supremasi Allah melalui penderitaan, bahwa ada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus akan menjadi martir. Dan martir ini juga dikehendaki oleh Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kalau kita mempelajari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, bahwa akhir hidup dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua menjadi martir karena mempertahankan iman, karena kesaksian Injil, karena estafet misi yang dipercayakan Yesus kepada muridnya bagi segala bangsa. Demikian juga contoh-contoh dalam Alkitab. Dalam Kisah Rasul, kita tahu Stefanus dirajam menjadi martir. Dalam sejarah gereja, kita mendengar, kita belajar tentang seorang Polikarpus dibakar hidup-hidup karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Dan yang ketiga, menderita karena Injil adalah kehendak Tuhan. Sebagaimana Paulus menjelaskan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikian juga pengajaran Paulus kepada jemaat Filipi. Beliau menjelaskan tentang Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, orang yang percaya Yesus secara pribadi, orang yang menerima Yesus secara pribadi, beroleh keselamatan, saat itu juga mendapat tugas untuk menjalankan misi bersama Allah, namun pada saat yang sama juga diberi kehormatan untuk menderita bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau kita menderita karena Kristus, karena kemajuan Injil, itu adalah dikehendaki Tuhan, dan pasti Tuhan akan menguatkan kita dan memampukan kita dalam menghadapi penderitaan yang kita alami ketika kita membawa berita kabar baik kepada segala suku bangsa di seluruh dunia. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak,
dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku." Memikul salibnya artinya siap menderita, siap pikul salib, siap sangkal diri, dan semakin hari mengikut Yesus menjadi seperti yang Yesus ingini dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Menderita karena Kristus adalah kehormatan, anugerah Tuhan, dan di balik penderitaan orang percaya, kita akan mengalami dan melihat kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, berkat-berkat dari penderitaan. Saudara-saudara, rupanya walaupun kita mengalami penderitaan, kita yang tetap setia di tengah-tengah penderitaan, tetap setia kepada Tuhan, juga ada berkat yang akan diberikan. Roma pasal 5 ayat 2-4. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah berkat yang luar biasa. Kita akan belajar dari Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan tidak seorang pun orang Kristen di dunia atau gereja saat ini yang tidak dipengaruhi oleh hidup Paulus. Paulus yang sudah dengan totalitas hidup menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami Paulus juga luar biasa. Memang sejak Paulus percaya Tuhan Yesus sudah diberitahu akan mengalami penderitaan-penderitaan yang hebat. Sebagaimana kisah Rasul pasal 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Waktu Paulus baru percaya Tuhan Yesus, dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus diselamatkan. Paulus juga sekaligus diberitahu akan menghadapi penderitaan-penderitaan karena nama Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Paulus mengatakan, "Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami." Dalam pelayanan Paulus menyaksikan kepada jemaat Korintus bahwa seolah-olah dia tidak sanggup lagi. Tetapi Paulus tetap setia dalam panggilannya sekalipun menghadapi penderitaan yang berat. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Bahwa kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, inilah penderitaan-penderitaan yang dihadapi Paulus. Sebagaimana juga dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan 5. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam segala hal, Paulus berkata, kami menunjukkan kami adalah pelayan Allah. Kami tidak pernah bersungut-sungut kepada Allah. Kami tetap setia dalam panggilan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan penderitaan lain yang dijelaskan oleh Paulus yang menjadi pengalaman hidupnya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 25. Ini kenyataan hidup Paulus.
orang yang sudah mempersembahkan hidupnya sampai akhir hidupnya, bahkan mengakhiri pelayanannya sampai garis akhir. Dia sungguh-sungguh mengalami banyak penderitaan. 2 Korintus 11 ayat 23-25 katakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini bukanlah kesaksian yang mengada-ada. Ini pengalaman kenyataan hidup Paulus ketika dia menyerahkan hidup melayani Tuhan, mengabdikan dirinya kepada misinya bagi segala bangsa. Dan dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Luar biasa. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan. Saudara-saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus dan mengalami penderitaan karena Injil itu adalah anugerah Allah, bukan karena dosa kita. Kita berdoa, penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya, penderitaan yang kita alami sebagai hamba Tuhan, penderitaan yang kita alami karena nama Yesus, penderitaan yang kita alami karena pemberitaan Injil, biarlah menyebabkan kemajuan Injil. Injil harus terus maju ke segala bangsa di seluruh dunia. Injil harus diberitakan di seluruh suku terabaikan di seluruh dunia. Baik oleh hidupku dan oleh matiku, Injil harus diberitakan. Kiranya kita tetap fokus kepada Tuhan, dan biarlah kita rela menderita karena Injil, dan di balik penderitaan kita akan melihat kekuatan dan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, kita diberi kehormatan menderita bagi Kristus, dan kiranya Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Terima kasih. Amin.